Yo halo, kali ini kita bahas handphone legend lagi. Dan ini ada handphone sesepuhnya Google Pixel, yaitu Google Nexus One. Ya, ini merupakan handphone pertama yang dirilis Google sekitar 14 tahun lalu. Ini saya beli lewat Tokopedia dengan kondisi bekas, dan sebenarnya unit ini juga udah cukup langka loh. Untuk harganya sih masih terjangkau ya, nggak digoreng. Ini saya dapat harga 175.000 aja. Oke, nggak usah makin dilamain, mending langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada handphonenya, ditaruh dulu. Terus ada kertas-kertas, ini macam petunjuk singkatnya gitu. Yang ini info-info pentingnya, dan yang ini garansinya, yang pasti udah angus lah. Lanjut, ada baterainya HTC Innovation. Kapasitasnya 1400 mAh, dan uniknya dari baterai ini, kuningan atau konektornya itu ada di samping ya. Terus ada apa nih? Karet sama penjepit gitu. Oh, mungkin ini buat earphone-nya ya. Cuma nggak ada nih earphone-nya. Ini dapet kabel micro USB, tapi pendek dan pipih gitu ya. Udah pasti bukan dari bawaannya sih. Apalagi chargernya nih, masa iya dari Samsung? Ini outputnya 5 volt 1 ampere ya. Udah nggak ada apa-apa lagi, jadi itu aja isi box dari Google Nexus One yang saya beli. Lanjut cek unitnya. Wah, masih plastikan nih. Welcome to Nexus One bla bla bla. Langsung aja dah, kletek ae. Varian warnanya ini cuma ada satu ya, abu-abu agak kecoklatan gitu. Untuk bahan bodinya ini pakai aluminium yang warna agak mudanya. Kalau yang gelapnya ini masih plastik, tapi masih kerasa solid ya. Dan karena bentuknya bulat, nggak begitu tebel dan kecil, jadi enak nih dipegangnya. Untuk bagian depannya ini ada layar 3,7 inch, di atasnya ada sensor, lampu indikator, dan earpiece. Kalau bawahnya ada tombol-tombol kapasitif, yaitu back, menu, home, dan search. Oh iya, ada jendolan juga nih yang bulat-bulat, trackball ya. Di bagian sisi kanannya ini kosong, di sisi bawah ada mikrofon, lubang micro USB, dan docking konektor. Di sisi kirinya ada tombol pengatur volume, kalau di bagian sisi atasnya ada tombol power dan lubang jack audio. Untuk bagian belakangnya ada secondary mikrofon, kamera 5 megapiksel, lampu flash, dan lubang speaker. Terus ada tulisan Google yang udah kelopek, gak jelas ya. Untuk back covernya ini bisa dibuka, di sini ada tempat baterai, slot mini SIM, slot micro SD, dan ada tulisan keterangan email dan serial numbernya gitu. Oh iya, ini ada tulisan HTC atau HTC ya. Nanti saya bakal jelasin deh kenapa merek ini ada di handphonenya Google. Tapi sebelum itu, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Ais, nggak nyala nih. Santai-santai, di-charge dulu deh. Nah, lampu indikatornya masih nyala, berarti masih ada tanda-tanda kehidupan. Coba dinyalain lagi. Lah, kok nggak bisa ya? Ternyata ini tombol powernya kayak mendem gitu. Pantesan nggak kerasa mencetnya. Saya kira keras, ternyata nggak kepencet. Waduh, ini tombol power kayaknya rusak deh. Udah saya coba colok-colok nggak bisa. Dipencet juga nggak ada respon. Bentar-bentar, cari wangsit dulu deh. Oke, jadi saya baru aja dapat info kalau emang Google Nexus One itu cukup banyak penyakit di tombol powernya. Tapi tenang, masih ada solusi buat nyalain handphonenya. Jadi pertama, colok dulu ke casan. Terus pas lampunya nyala, cepet-cepet lepas baterainya. Terus pasang lagi. Dan yes, nyala! Jadi inilah tampilan dari Google Nexus One. Yang udah dari lama pakai handphone OS Android, pasti nggak asing lah sama tampilan yang masih kayak gini. Biasanya masih di bawah versi 3 nih. Ya, jadi Google Nexus One yang saya dapat ini pakai OS Android versi 2.3.6 atau Android Gingerbread. Untuk storage-nya yang tersedia cuma 179 MB aja. Tapi ini bisa ditambah pakai micro SD ya, dan kayaknya harus pakai micro SD. Terus RAM-nya ini udah kepake sekitar 60 MB dan bebasnya sekitar 300 MB. Kalau ngelihat dari barnya ini masih lega ya untuk ukuran handphone ini. Dan untuk aplikasi bawaannya ini banyak banget ya, khususnya dari Google, dan nggak bisa di-uninstall langsung.
Oh iya, buat yang penasaran trackball ini buat apa, jadi ini tuh sebenarnya sama kayak tombol navigasi, cuma digeser-geser gitu dan bisa ditekan buat milihnya. Saya jadi inget di handphone BlackBerry yang jadul gitu ya. Nah, saya juga penasaran loh gimana kamera dari handphone pertamanya Google. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman video dari handphone Google Nexus One. Sekarang gimana nih untuk hasil rekaman videonya? Google Nexus One ini dirilis sekitar tahun 2010 dengan harga 530 US dollar atau sekitar 5 jutaan rupiah waktu itu. Tapi setahu saya, handphone ini nggak dirilis secara resmi ya di Indonesia, hanya dijual di beberapa negara aja. Nexus One ini memang merupakan handphone pertama dari Google dengan seri Nexus. Nah, kenapa ada banyak tulisan atau merek HTC di handphone ini? Karena untuk membuat Nexus One, Google masih membutuhkan bantuan dari produsen handphone lain, yaitu HTC. Dan sebenarnya untuk seri Nexus yang lainnya juga, si Google masih terkait dengan merek yang lainnya. Belum kayak Google Pixel yang sekarang. Untuk spesifikasinya, handphone ini menggunakan chipset Snapdragon S1, CPU-nya Scorpion 1 GHz, RAM-nya 512 MB, internalnya juga 512 MB, GPU-nya pakai Adreno 200, layarnya ini udah kapasitif AMOLED 3,7 inch, kameranya 5 MP, jaringannya 3G, baterai 1400 mAh, dan OS-nya ini pertama rilis Android versi 2.1, terus dapat update ke 2.3.6. Salah satu alasan Google merilis sendiri handphonenya karena ingin menyaingi iPhone. Kalau lihat dari tahun perilisannya, berarti waktu itu udah ada iPhone 3GS. Terus rilislah iPhone 4, yang dari segi desain menurut saya lebih modern dan keren ya. Memang dari segi keunikan atau eksklusivitasnya agak kurang di Nexus One ini. Banyak yang bilang masih mirip-mirip sama handphone Android yang ada di pasaran waktu itu. Ya apalagi ini masih dibuat sama HTC. Jadi secara garis desainnya pun kerasa banget kayak handphone-handphone HTC. Terus masih ada beberapa masalah, entah dari hardware kayak tombol-tombol kapasitif ini yang kurang responsif, terus dari infonya ada beberapa masalah di jaringan, dan bahkan masalah eksternal kayak gugatan gitu. Tapi selain itu, Nexus One ini juga punya kelebihan dibanding kompetitor non-Android, kayak layar yang lebih besar dan udah AMOLED. Ya walaupun nggak semuanya pakai AMOLED, karena produksi selanjutnya itu pakai SLCD. Ini bisa dicek ya dari bootloadernya. Kalau Microb 0B15 itu AMOLED, kalau 0C15 itu SLCD. Di unit saya ini masih pakai yang AMOLED ya. Terus karena handphone ini pakai OS Android, jadi udah pasti open source, lebih terbuka untuk developer lain. Bahkan handphone ini pernah dipakai untuk proyek NASA yang bernama Phonesat, yaitu satelit nano yang menggunakan mesin dari smartphone. Wah, keren juga nih. Memang di handphone ini kalau dicari-cari banyak modifannya, kayak tweak, custom recovery, custom ROM, dan sebagainya. Dulu buat yang suka utak-atik pasti lebih pilih yang ini dibandingkan iPhone yang lebih tertutup. Nah sayangnya fosil-fosil oprekannya itu sekarang udah banyak yang mati linknya dan susah juga nyarinya. Ya ditambah unit saya juga ada masalah nih di tombol powernya. Oh iya balik lagi ngomongin tombol power yang bermasalah tadi. Emang bikin ribet ya kalau buat nyalain handphonenya. Terus udah nyala juga masih ribet. Kalau mau matiin layar harus nunggu dan nyalain layar colok casan. Tapi itu bisa diatasin pakai aplikasi pengganti tombol. Jadi kalau buat matiin layar pakai aplikasi screen off. Tinggal tekan dan tahan tombol search. Terus kalau buat nyalain layar bisa pakai aplikasi fix broken power button. Jadi nanti nyalain layarnya tuh bisa tekan tombol volume. Nah mungkin ada yang penasaran apakah Play Store atau di versi ini namanya Market masih bisa diakses? Ini saya coba buat login, ternyata nggak bisa. Jadi udah nggak bisa nih download aplikasi lewat Market atau Play Store-nya ini ya. Untuk aplikasi bawaan lainnya kayak Maps dan Navigation ini masih bisa diakses. Google Search atau browser juga masih bisa, cuma beberapa web tertentu itu udah nggak bisa diakses. Dan aplikasi bawaan lainnya macam YouTube, Facebook, Twitter, ini juga udah nggak bisa nih aksesnya. By the way, di unit saya ini emailnya mungkin nggak kedaftar, nggak bisa muncul sinyal nih. Jadi pakai WiFi buat akses internetnya.
Nah, gimana buat main game? Sebenarnya bisa aja ya kalau gamenya itu support di versi Android 2.3 dan minimum speknya juga masuk. Kalau untuk installnya kan bisa lewat file APK dan otomatis pakai microSD buat nyimpen data instalan aplikasi atau gamenya. Ya buat jalanin game-game jadul yang ringan sih masih bisa, tapi kalau udah agak berat ya jangan harap deh, apalagi untuk game yang zaman sekarang. Udahlah, nggak usah disenggol-senggol ya itu Genshin Impact. By the way, untuk keluaran suara speakernya ini cukup oke lah. Ya, Google Nexus One ini memang bersejarah bagi perjalanan handphone dari Google. Walaupun masih ada beberapa kekurangan dan masih bekerja sama dengan merek lain untuk bikinnya. Tapi dari situ Google bisa belajar dan mencari racikan yang pas untuk handphone yang nantinya bener-bener dibikin sendiri sama Google. Dalam hal ini Pixel. Jujur aja, saya jadi tertarik nih buat cobain handphone dari Google yang lain. Menurut kalian enaknya cobain yang seri atau tipe apa nih? Coba kasih tahu di komentar ya. Oke, jadi itulah handphone pertama dari Google, yaitu Google Nexus One. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.